Balik lagi nih, Tanya Bintang Tamu. Ya, kali ini spesial sekali di Tanya Bintang Tamu kehadiran aktor kawakan atau aktor kondang. Siapa lagi kalau bukan Kang C Bagus. Luar biasa Kang. Thank you Kang udah main kesini. Orang ulah Sunda we nya, lamun Sunda mah sok tengah arti. Oh, ya siap. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Bangga. Kang C ini buat teman-teman yang mungkin anak remaja yang masih belum tahu. Itu cek di setiap film Indonesia selalu ada Kang C Bagus. Mau peran apapun selalu ada Kang C Bagus. 2001 Lajang itu ya, film Lajang. Ya, dulu banget Extravaganza juga. Extravaganza. Luar biasa. Aduh, aing grogi Kang. Jadi di Tanya Bintang Tamu ini, saya akan menanyakan 5 pertanyaan ke Kang C. Dan Kang C bebas mau jawab cepat atau lambat. Yang penting pertanyaan saya terjawab. Terus Kang C juga berhak ngomong ke saya, ulah nanya dah. Nanti sama saya dialihkan. Ya. Oke. Ya, buat Kang C pertanyaan pertama. Sepanjang karir Kang C di dunia film, ada satu kejadian nggak yang bikin Kang C pengen mundur dari dunia aktor? Enggak pernah. Kenapa? Karena saya cinta sama seni ini. Gitu. Saya cinta sama seni ini gitu. Jadi apapun yang terjadi saya nggak pernah ngerasa secapek apapun, seberat apapun tantangannya gitu ya, perannya atau syutingnya, nggak pernah pengen mundur gitu. Karena cinta. Emang pas proses syuting itu nggak ada kejadian-kejadian yang kayak Kang C bikin anjing gini amat sih jadi aktor, kayak dilempar skrip, kan teman-teman banyak tuh dilempar skrip, dimarahin sutradara gitu. Enggak, kalau jadi aktor enggak. Tapi dulu pernah itu kayak sempat males jadi pemain sinetron. Jadi waktu itu saya kuliah di IKJ. Saya kuliah di IKJ, terus udah gitu jurusan teater. Mayornya pemeranan. Oke. Memang acting. Gitu. Nah, terus pernah tuh lagi zaman-zaman kuliah sempat ditawarin syuting. Waktu itu ya pokoknya saya diajak-ajak aja lah gitu. Terus sebuah sinetron. Waktu itu sinetronnya itu nggak tahu ya, karena nggak tahu ya gitu, ternyata saya jadi punten ya jadi ekstras gitu. Jadi ekstras. Bukan masalah ekstrasnya, tapi perlakuan si krunya itu kepada ekstras itu yang saya bikin apa sih kok ya gitu, sempat kayak gitu, kayak ada ya oknum lah, kita katakan oknum gitu, beberapa kru film gitu, Astrada atau apa gitu yang masih memandang bahwa ekstras itu adalah ya udah lu inilah nggak penting gitu. Jadi kayak mungkin dia juga dapat tekanan dari sutradara gitu ya, akhirnya dia melampiaskan itu ke ekstras, ke ini gitu kan ya. Tapi itu terjadi dan saya alami gitu. Goblok banget sih, jalan doang susah banget lu, kayak gue anjing gitu kan. Ditambah lagi kan saya ngerasa anjing acting tech aing kuliah gitu, aing diajar gitu anjing. Kayak tapi industri saat itu saya dihadapkan pada situasi yang aneh. Mau aing moal deui diajak moal daek deui aing diajak syuting sinetron. Oh, pernah sekali itu. Pernah, saya dulu waktu zaman kuliah. Zaman kuliah di KJ dulu. Tahun 2000 lah. Iya. Memang banyak sih, maksudnya rumor-rumor soal ekstras di dunia produksi itu memang seperti itu. Memang lumrah ya Kang kalau gitu tuh. Apa ya, tergantung si PH-nya sih? Ya enggak juga sih, itu mah tergantung si krunya juga lah. Itu mah emang kayak ya mungkin dia juga dapat tekanan, terus akhirnya dia menekan lagi ke bawah, itu kan kayak manusia kalau nggak stabil ya begitu kan gitu. Bingung mau melampiasin ke artis nggak bisa gitu kan. Dia ada takut akhirnya yang paling bawah bukankah begitu memang gitu kan. Betul. Sangat manusiawi sekali gitu, tapi ya nggak gitu harus. Iya. Tapi ini juga sih Kang, dilihat dari seberapa fatal kesalahan si ekstras gitu. Ya, tapi memperlakukannya tidak seperti manusia juga bukan hal yang baik kan menurut saya gitu. Maksud gue ya mungkin saya juga saat itu kayak ya saya nggak ngerasa salah kecuali pas lagi ini saya salah, enggak gitu, kayak bukan ke saya langsung. Ya karena kan banyak gitu ya waktu itu kan lintas jadi yang lewat gitu, saya pun kesana nggak tahu gitu kalau terus ya udah gitu dengar makian yang goblok malu banget sih anjing. Iya.
Pernah, tapi nggak bikin saya ngerasa dari acting, enggak. Tapi untuk satu produksi bentuk itu aja gitu. Oke, pernah berarti. Iya. Saya di panggung aja terus sampai tahun 2000. Akhirnya saya masuk ke memberanikan diri masuk ke televisi itu, dunia pertelevisian itu tahun 2007. Selebihnya saya di panggung aja. Berarti semua tekanan dari produksi film ataupun sinetron maupun series segala macam tidak membuat Kang C gentar untuk gua tinggalin aja deh, enggak deh. Alhamdulillah. Sampai 21 tahun ini masih ini aja, fighting aja ya. Karena ini juga sih Kang, mungkin Kang C waktu itu tuh rada menggebu-gebu karena masih muda juga. Mungkin kali ya. Sekarang kan lebih kalem. Udah makanan sehari-hari lah gini mah gitu. Iya. Oke, next pertanyaan kedua Kang. Waktu masih muda pernah nggak ada tentangan dari orang tua masalah karir? Oh, ada. Pasti ada. Ada pisan. Gimana tuh ini? Saya aja masuk IKJ itu terus terang aja ya. Saya kan bareng sama 98. Saya bareng reformasi. Jadi reformasi hidup saya itu bareng dengan reformasi Indonesia. Tapi serius lah. Saya tahun 96 itu saya kuliah di Bandung, jurusan manajemen. Seperti orang tua yang pada umumnya, semua orang tua di zaman itu ingin anaknya jadi PNS atau jadi karyawan. Ya, betul. Gitu. Nah, saya bahkan sampai kuliah di Bandung, sempat kuliah di Bandung di jurusan manajemen perusahaan lah gitulah, manajemen perdagangan gitulah. Nah, terus akhirnya malah saya nggak betah. Saya sendiri nggak tahu passionnya kemana gitu. Nah, begitu 98 lagi ada demo gede-gedean waktu itu, kita semua kan ke Jakarta, ya kan. Begitu lagi di Jakarta itu saya sempat ngelihat ada beberapa mahasiswa yang bikin kayak street art apa gitu-gitu. Nah di Bandungnya sendiri dulu gitu saya lebih sering gabung sama teman-teman dulu anak radio bikin kabaret. Saya kayak senang aja, tapi saya nggak tahu kalau itu ternyata ada bakat dalam diri saya, cuman senang aja gitu. Lebih banyak nongkrong sama teman-teman bikin kabaret di studio, bikin rekaman kan gitu, gabung-gabungin lagu gitu ya. Lebih senang kayak gitu daripada kuliah. Akhirnya begitu 98 reformasi jebret semua kelar. Akhirnya yang lain pulang semua ke Bandung gitu, semua apa gitu. Saya nyangkut di rumah di Bekasi. Saya bingung mau ngapain. Akhirnya saya daftar di UI, ditolak. Pada saat kelar daftar di UI ditolak, saya nganterin teman saya, saudara, sepupu saya itu ke IKJ. Beli formulir. Dengan hati yang patah setelah ditolak di UI itu, nganterin pulang, saya ngeliat brosur. Ada teater IKJ, biasalah selalu memberikan, selalu ada iming-iming dalam setiap brosur kan. Menjadikan mahasiswa ini pekerjaan kedepannya aktor sinetron atau film. Ya kan saya gitu. Wah, boleh juga nih. Ulang gitu kan ya. Biasa. Tapi orang tua saya nggak tahu kalau saya itu teater. Saya bilang soalnya sepupu saya daftar jurusan film. Akhirnya saya bilang saya mau kuliah sama ini jurusan film. Jadi naon? Jadi kru film. Dah akhirnya singkat cerita kita daftar, saya ujian, dia ujian, pas pengumuman saya diterima di jurusan teater, sepupu saya tidak beruntung. Dia tidak lolos ke jurusan film. PR di saya bagaimana saya menjelaskan kepada ibu saya kan. Betul. Gitu akhirnya saya terus terang berbohong kepada ibu saya bilang tetap saya di jurusan film. Terus ibu saya bilang, kok itu aja nggak jadi, kamu ngapain gitu. Terus malah tapi itu jadi senjata buat saya. Orang aja mau dapat kesempatan, maka kenapa saya enggak? Akhirnya ya udah nggak lah. Ya mau nggak mau deh, ini udah kuliah yang kedua ya kan, dulu saya pernah gagal. Akhirnya saya masuk IKJ, jurusan film, bilangnya. Nah selama 3 bulan ke depan saya menemukan dunia baru di teater di IKJ itu. Jadi malah kayak karena saya angkatan 96 kayak akhirnya ketemu sama angkatan yang seangkatan lah, selevelan gitu. Jadi di IKJ malah mainnya sama yang semester 4 semester ini. Akhirnya jadi malah lebih sering nginep di kampus. Zaman itu mah bebas mau nginep di kampus, mau di gedung teater gitu. Nah baru seminggu 2 minggu kuliah udah ikutan proses ini. Nah hampir 3 bulan orang tua saya bingung kali ya. Dia akhirnya bulan ketiga saya dipanggil. Cek, ada mana jurusan film? Iya, saya bilang.
ada jurusan film nah tuh cenah bapak tuh pernah maneh manggul kamera mau naon gitu anu aya maneh yang ada lu pulang hari Sabtu hari Minggu bawa pakaian kotor lu Senin pergi bawa pakaian baru ntar pulang lagi Sabtu lu bawa pakaian. Waduh gua bilang iya juga akhirnya gua ngomong gua bilang gua jurusan teater. Hah? Naon teater? Panggung sandiwara. Kumaha bapak saya tukang jahit gimana menjelaskan dunia teater. Terus sampai saya bilang terus nikah jadi naon? Saya menjelaskan dengan sepanjang lebar panggung ini. Terus nikah jadi naon? Cek nyokap. Bisa jadi pemain film? Tuh, kalimat itu yang saya ingat. Bisa kayak jadi pemain film? Tahu jawaban saya itu? Apa? Eueuh ti dituna. Oh, di tuna teh nggak ada bakat lo gitu. Nggak ada dari sononya. Dulu tuh udah nggak ada. Ngimpi lu. Oke. Orang kampung. Ya kan dari Kuningan. Iya. Ke kampung bapak lu aja harus ke Jakarta jadi tukang jahit. Betul. Ya kan lu ngimpi jadi pemain film. Mal mungkin gitu ya. Mungkin. Dengan gitu saya masih ingat. Gitu ya, malah meremehkan. Tapi itu jadi motivasi. Jadi motivasi buat saya. Saya bilang gini aja dah Pak. Gua bilang gitu. Sampai saya berani gitu. Saya bilang bayarin sampai saya setahun ini aja. Tahun depan, semester depan, mulai semester 3, 4 semuanya saya yang bayar kuliahnya. Saya bilang gitu aja. Ya misalnya kayak ada marah juga, ada perlawanan juga, ingin membuktikan gitu ya. Iya, betul. Akhirnya ya nges lah. Mun emang kira-kira mau bener gitu. Udah. Terus ditambah lagi kan dulu orang tua takutnya tuh dengar IKJ itu selalu identik dengan narkoba apa segala gitu. Karena ada tetangga juga gitu yang kebetulan kuliah di sana terus saya jadi pecandu narkoba gitu. Justru itu malah jadi ini kesempatan buat saya gitu. Enggak, saya enggak membuktikan gitu ya. Ya alhamdulillah sih, mungkin ucap saya itu jadi sebuah kekuatan alam bawah sadar gitu ya. Ucap saya bisa jadi pemain film kayak gitu. Jadi itu yang terus meskipun melewati banyak rintangan dan lain sebagainya. Tapi terus terang hambatan itu saya rasakan. Ya, kalau sama saya nih Kang, sekarang udah fasenya nih orang tua tuh udah geus atuh neangan teh nu puguh-puguh gitu. Udah atuh neangan teh yang pasti-pasti aja. Kerja di kantoran kayak punya gaji tetap, punya punya BPJS gitu segala macem. Kalau gini mah kan sifatnya sementara kata dia gitu. Nah, orang kudu kumaha Kang, saya harus gimana nih dalam tekanan kan Kang Ence kan lebih dulu mengalami itu. Kalau saya sih ya sebetulnya ya yang dimasalahkan kan persoalannya sekarang adalah yang orang tua lihat itu kan di balik ya. Kita nggak bisa bilang ada kepuasan batin, nggak bisa. Betul. Ya dong. Iya, betul. Yang dilihat adalah apa coba? Kemampuan kita untuk bertahan kan gitu. Bertahan lalu kemudian penambahan secara ekonomi kita. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Ya, memang itu gitu. Akhirnya ngomongkan pasti naon kan gaji nah. Iya, betul. Iya, betul. Iya berusaha lah menghasilkan. Kalau saya mah gitu. Ya alhamdulillahnya gitu saya juga gitu. Memang rezekinya juga gitu ya. Saya mah semuanya juga dulu dijabanin ya. Dan mulai jadi pemain pantomim. Anjing, pemain pantomim, patung hidup. Patung hidup. Tahu kan yang patung emas dulu begitu? Tahu. Saya dulu nyari duitnya dari situ. Oh gitu. Selama kuliah itu pekerjaan yang menyenangkan buat saya, lebih baik main jadi pemain seperti itu daripada jadi pemain sinetron. Waktu itu mikirnya. Iya. Itu digoblok-goblokeun ku batur, duit kan jelas, bayaran teu kudu nungguan. Selesai gawe langsung di ini buat mahasiswa seperti saya. Iya. Fresh money lebih berarti kan gitu. Betul, setuju. Jadi, wah naon bae. Keluar masuk diskotik pernah. Arek naon, mau ngapain? Matung. Aing mah pernah matung di Alexis ya bener-bener. Jadi patung hidup. Saya masuk Alexis tuh bukan karena saya mau macem-macem, mau check in atau enggak. Jadi patung saya mah begini lihat. Pakai emas Yunani. Pakai baju silver di silveran. Baju Yunani Greek. Kieu. Pegang patung. Di depan semuanya tuh. Anjing. Pakai bikini semua. Aduh. Ya maksudnya itu saya membuktikan gitu. Kembali ke pertanyaan itu.
ya cari duit lah, carilah duit gitu. Iya. Enggak sih gitu. Kalau mah ya udah cuman buktiin dengan ya itu tadi, buktikan kalau pekerjaan lu tuh menghasilkan uang. Udah gitu. Karena sejauh ini Kang, saya juara 3 suci, pernah ke Maharaja Lawak Malaysia, menurut saya itu udah pembuktian ternyata mungkin di mata orang tua tuh belum ada apa-apanya kali. Iya, ketahui dulu, pengen kasih lihat dulu tolak ukurnya juga, kadang-kadang balik ngobrol. Nih hafal gitu, istilahnya BPN sabarasi gitu, istilahnya yang dianggap settle tuh di berapa sih gitu bukan ya. Naon sih kan gitu, kita iya. juga harus bisa mengukur, kan masing-masing orang tua juga beda. Betul. Kan ya, ada yang tadi kata teman gitu, orang udah bisa kerja sedikit, udah ini udah berarti udah dianggap mapan. Betul. Kan gitu. Nah menurutku dengan ya udah membuktikan aja ya, kalau mau nanya dilihat. Kalau saya mau dulu ya alhamdulillahnya ya saya anak satu-satunya. Kemudian juga mungkin nggak ada yang perlu dibiayain lagi dan lain sebagainya orang tua saya gitu. Jadi ngelihat saya udah bisa membiayai kuliah sendiri, kos sendiri, ini sendiri gitu. Jadi dia udah nggak khawatir gitu. Apalagi ketika saya misalnya tiba-tiba pulang bawa motor, buka motor sorangan, terus masuk TV. Apalagi ya buat orang, buat dia kan membuktikan, apalagi kan di kampung-kampungnya, saudaranya, anaknya si iya, ayah bangga gitu nya. Iya benar. Meskipun honornya can turun gitu banget. Penting bunga lah. Iya. Berarti intinya adalah lu kerja keras ya, terus sampai membuktikan ya. Kerja keras terus. Kalau memang tolak ukurnya uang, berarti lu harus cari duit sebanyak mungkin. Biar orang tua kita paham gitu. Lu bilang gua nggak penting kepuasan batin. Habis itu lu minta lagi duit sama orang tua lu. Ya percuma juga. Orang tua yang diminta itu. As long as lu nggak nyusahin dia. Gua rasa dia cuek aja. Di pertanyaan ketiga ini Kang, masih berhubungan. Tolak ukur orang yang bisa bertahan di TV itu apa sih Kang? Karena sekarang udah random banget nih. Ada orang yang tidak punya talenta apa-apa, dikasih exposure bertahan. Ada orang yang gila di atas panggung, dikasih exposure bertahan. Apa tolak ukurnya sebenarnya untuk bertahan di TV itu? Waduh, kalau ditanya TV atau ini saya juga bingung ya. Karena sebenarnya kan ya itu tadi ya, saya berangkat dari tahun 2001 gitu, zaman TV masih berjaya gitu, lalu kemudian juga film, dunia film sedang berkembangnya, lalu kemudian ditambah lagi sekarang ada lagi satu media baru ya kan, sosial media gitu, yang akhirnya jadi saya juga mungkin yang hidup di berpindah-pindah ya, mengalami perubahan zaman itu, dari yang dulu asup TV juga udah seneng banget gitu ya, jadi bintang iklannya udah seneng banget gitu ya, terus kemudian main film. Justru dulu saya memilih gini, saya mau masuk TV ngambil iklan buat supaya orang tua saya tenang. Karena kalau saya main film, orang tua saya nggak nonton bioskop. Kan gitu. Nah sekarang ada lagi, udah ada media sosial lagi. Jadi bahkan belum lagi tambah apa lagi algoritma. makin complicated gitu aja, makin loba pisan gitu. Jadi kalau saya mah sekarang bertahan dengan yang jadinya saya mah yang pertama tetap membina relasi, lalu kemudian dengan tetap menjaga dan semakin menambah kemampuan, kualitas, peningkatan kualitas diri gitu kan ya. Apalagi ya sekarang tambah lagi beradaptasi dengan media-media baru gitu kan, itu juga perlu di ya, sebagai generasi yang orang mah istilahnya tina analog ke digital gitu ya. Budaya transisi benar. Iya kan, harus ada adaptasi itu juga gitu. Banyak mungkin teman-teman juga yang seangkatan yang nggak, mungkin belum terbiasa, belum beradaptasi gitu, akhirnya ya udah mental dengan sendirinya atau akhirnya jadi apa ya. Sebetulnya kemampuan kita untuk beradaptasi dengan zaman sih, dengan zaman, lalu kemudian membina relasi dengan orang-orang, lalu menambah terus kemampuan gitu. Kayak misalnya gitu, ini bukan saya ngomongin ya, karena saya harus ngomong apa yang saya alami gitu. Ya. Ketika misalnya 2007 saya di Extravaganza gitu ya, begitu Extravaganza bubar gitu ya tahun 2010 gitu. Extravaganza bubar 2010, saya sempat main sinetron ke TV. Begitu saya lihat di Twitter ada rame stand up comedy, baru ada open mic kesekian gitu waktu itu.
ya insting saya langsung, wah ini akan jadi sesuatu yang menarik gitu. Saya hubungi Ernest waktu itu. Orang yang pertama saya hubungin adalah Ernest. Saya DM. Saya masih ingat banget Ernest. DM, bro, gue mau dong ikutan belajar stand up. Main aja bro ke Komtung. Ke Komedi Cafe di Kemang. Saya ingat waktu itu 2010 waktu itu. Nah 2010 udah paling baru open mic ke sekian lah, baru sebulan atau 2 bulan lah. Saya masih ingat waktu itu masih semi bareng Arif, bareng betul. Adri, ya kan, bareng sama si Rindra. Barengnya gitu kan ya waktu itu karena Ernest waktu itu lagi pada sibuk di Kompas. Ya, Suci 1 gitu. Nah, barengan mainan saya itulah gitu, bareng belajar bareng gitu kan. Ya itu kan proses saya beradaptasi dengan apa sesuatu yang baru. Akhirnya kan ada hasilnya, saya menghasilkan teman-teman baru, knowledge baru. Ya. Relasi pertemanan baru, ya jaringan yang baru juga gitu. Pada akhirnya itu juga yang akhirnya membuka saya kepada hal-hal yang baru. Lalu kemudian ya udah itu pun jadi faktor yang membuat saya bisa beradaptasi, bisa bertahan dengan, saya nggak bisa pungkiri gitu. Artinya pilihan saya waktu itu ada mempelajari stand up comedy itu berpengaruh besar terhadap karir saya yang sekarang gitu. Bahkan beberapa orang banyak yang nggak ngeh saya main film. Banyak orang misalnya pencinta stand up comedian tapi dia nggak suka film, dia bilang saya komika. Iya. Ya karena saya juga memang selama hampir 3 tahun gitu di awal-awal ya saya komika gitu. Cuma ya basicnya saya aktor gitu. Ketika saya main film ya saya main film gitu. Akhirnya ya semakin banyak jaringan ketemu teman-teman. Alhamdulillah sekarang teman-teman aktor punya, teman-teman stand up komedian juga ada gitu. Membuka pasar baru juga ya. Gitu sih sebenarnya. Ada yang bilang, lo ini dong, kutu loncat. Nggak ada kutu loncat sih dalam hal seni itu. Karena segala sesuatunya tuh ya bisa dipelajari. Karena gini, proses berkesenian buat saya adalah proses pemenuhan kapasitas dan potensi diri. Secara definisi mungkin itu ya, proses keaktoran dan ya proses keaktoran pun begitu, proses pemenuhan kapasitas dan potensi diri. Setiap hal yang baru selalu ya itu terus sampai mati kita, karena bagasi kapasitas dan potensi kita itu nggak akan pernah habis penuh gitu. Jadi kuncinya adalah untuk tetap eksis di, mungkin nggak cuma TV ya sekarang ya, di platform manapun dalam dunia hiburan dunia hiburan itu adaptasi sama sesuatu yang baru. Benar sih Kang, tapi masih banyak teman-teman saya juga yang belum terbiasa untuk main YouTube, belum terbiasa main Instagram segala macam. Memang harus dipelajari sih. Saya malah baru mulai juga beberapa ya mungkin dikatakan terlambat atau sebagainya ya, tapi saya pikir nggak ada waktu kata terlambat gitu. Itu tadi sekarang coba gitu ya. Terus apa motivasi Kang C ikutan stand up sekarang selain tadi adaptasi itu? Apa motivasi sesungguhnya Kang C ikut stand up? Ya itu memperkaya kapasitas dan potensi. Gini, stand up comedy itu di dalam teater itu juga ada monolog komedi. Ya, di dalam dulu saya juga merasakan sebuah kenikmatan, sebuah kepuasan, pentas sendiri, monolog sendiri. Saya pernah mengalami itu, mengalami kepuasan batin melakukan itu. Gitu. Nah, stand up comedy punya kesamaan bentuk, meskipun secara sejarah dan ininya beda ya, secara teori dan pendekatannya, keilmuannya berbeda gitu. Bahkan ketika S1, kan saya meneruskan kuliah S1, skripsi saya itu membedah perbedaan proses kreatif antara stand up dengan monolog komedi. Oh gitu kan? Iya. Apa tuh ininya? Yang kesimpulan yang diambil banyak, memang dari sejarahnya juga udah beda. Gitu, dari sejarah terciptanya beda gitu. Yang satu dari sastra, yang satu sepaham saya, yang satu dari dunia sastra monolog komedi, yang satu awalnya itu dari dunia sirkus. Dulu. Jadi kalau yang stand up itu. Jadi dulu yang sepaham saya nih, di sirkus kan ada selalu yang MC-nya betul. MC-nya ketawa yang kadang-kadang dia jadi clown. Nah mereka setiap lagi istirahat, mereka di pub itu mereka bercanda bertukar itu
bertukar jokes. Okay. Rootnya dari sana. Kemudian akhirnya ada yang ya itu tadi, ada yang bilang akhirnya dipakai, diadaptasi, ada yang digunakan sebagai media perlawanan lah dari oleh para budak kan gitu kan, untuk menyampaikan aspirasi dan ketawa apa gitu ya, mentertawakan nasib mereka gitu. Tapi basicnya ya itu makanya di Amerika selalu ada comedy club gitu. Kenapa tuh Kang? Ya karena itu dulu saya bilang, dari orang sirkus pada nongkrong di bar, pada minum. Oh iya. Kebiasaannya seperti itu dulu gitu. Pada minum. Nah, mereka yang MC ini nih apa segala gitu. Mereka melatih itunya, jokes mereka itu gitu. Sebelum ke sirkus. Ya, gitu. Berarti dari monolog komedi dan stand up tuh memiliki kemiripan, tapi silsilahnya berbeda. Sejarahnya berbeda. Yang satu sastra, yang satu dari sastra, yang satu dari pertunjukan sirkus. Tapi kalau yang menurut Kang C di kampus itu yang monolog itu lucu juga Kang, tapi lucu juga sama, ada ya itu kan genre kan komedi, ada monolog komedi, Mas Butet juga, cuman kan segala sesuatunya itu ditulis ya dari sastra kan gitu awal. Oke. Ya kan, karya sastra yang diberikan nyawa kan awalnya kan gitu. Awalnya kan kalau ini dia turutannya dari puisi dulu. Oh itu yang bedain dia, benar gitu. Iya. Sejarahnya dulu ya kan, sebelum jadi dialog gitu. Dulu kan melalui sastra kan, puisi apa, menulis ini, nulis indah, lalu disampaikan puisi yang disampaikan, lalu kemudian ada lagi yang komedinya, akhirnya satir gitu. Gitu. Tapi kalau secara ada komedi satir di stand up ada, di monolog komedi ada gitu, seperti yang Mas Butet lakukan gitu kan ya, dengan monolog komedinya dulu kan gitu. Baru tahu loh Kang itu. Iya. Satu dari sirkus, satu dari sastra. Ya. Memang bedanya tuh tipis. Kalau orang awam mungkin melihatnya monolog dan stand up tuh beda tipis gitu. Sangat beda tipis. Yang satu ya cuma itu tadi. Karena pada perkembangannya akhirnya ya itu tadi terjadi banyak hal yang ya secara teori, misalnya kayak rule of three juga sama digunakan. Ada di sana juga. Itu kan sebuah formula penulisan saja pada akhirnya kan gitu. Cuman kalau kita ngomongin silsilah aja nih, silsilah yang satu dari para dulu tuh sebelumnya, yang satu yang dari sastrawan, yang satu itu dari kaum hipis. Orang-orang ini di barat kan? Ya gitu, yang pindah dari satu kota ke kota lain, memakai sirkus ya kan, para hipis ya. Itu berkembang di kalangan hipis, yang satu berkembang di kalangan sastrawan gitu. Oh iya. Nah tadi kalau ditanya pertanyaan motivasi apa, berarti memenuhi kapasitas diri. Nah, dan potensi diri gitu. Ya saya senang, saya tahu nikmatnya di mana gitu. Ya udah, ya motivasinya adalah mencari kenikmatan. Nih pertanyaan terakhir Kang. Kalau dipilih, lebih pengen dipanggil aktor atau stand up komedian sebenarnya Kang C? Disuruh milih, gini aja deh, kalau saya lagi stand up ya saya panggil saya sebagai stand up komedian. Kalau saya acting, saya lebih suka disebut seniman sih, disebut sebagai seniman ya? Iya gitu, karena saya menyutradarai panggung juga. Teman-teman stand up komedi kan beberapa kali saya ajak waktu itu main lenong. Saya dulu perkembangannya juga artinya ya saya menyukai dunia penyutradaraan gitu kan ya, meskipun masih penyutradaraan panggung gitu. Jadi saya apa aja gitu saya lakuin, saya ya itu tadi, karena buat saya proses pemenuhan kapasitas. Jadi saya menyutradarai pernah, masih gitu, aktor iya gitu, stand up comedian ya iya gitu, lalu kemudian bahkan menulis juga saya melakukan. Menulis skenario. Iya. Jadi saya lebih senang kenapa disebut seniman. Aja. Ketika saya melakukan membuahkan karya tulis, penulisan skenario ya saya mungkin jadi penulis. Jadi kalau disebut senang ya tergantung situasi ya. Iya benar gitu. Tapi kan jarang juga Kang ada itu, Kang C bagus tuh seniman, jarang juga. Iya sih. Pasti stand up komedian, komika atau enggak aktor gitu. Iya, jadi saya menyerahkan kepada si yang ngelihat saya pertama aja, identiknya. Gitu. Biarkan mereka mengidentifikasi saya di mana gitu. Ya itu tadi tiba-tiba akan komika kan. Terus yang satu lagi bilang, "Kemana ketemu gitu?" Dia kan aktor, dia main film ini gitu. Oh iya, dia kan komika ya. Yang satu kenanya di bidang seni peran, satu lagi di stand up komedian gitu. Tapi ada yang bilang penyanyi nggak Kang? belum. Tungguin aja saya keluar album. Soalnya kan baik yang meme-meme tuh, Kang C sama Pamungkas. Oh iya. Itu tuh. Saya emang agak-agak mirip Pam. Kalau itu Pamungkas, saya Pam Swakarsa.
Oke deh Kang, terima kasih banyak untuk tanya bintang tamu kali ini. Ini sangat bermanfaat sekali. Jujur gua juga banyak yang baru tahu ternyata dari Kang C sebagai aktor maupun di dunia stand up gitu. Karena banyak ilmu-ilmu yang baru datang sekarang nih. Sebelum-sebelumnya kan pada ini bertebaran, tapi kita biasa aja karena udah tahu gitu. Ini perspektif Kang C bagus dari sisi seniman. Terima kasih banyak Kang C. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.